تكوين خروج لوين عادت تثنية يشوع قدراس صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبيدية يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس ديروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Salam saudaraku terkasih, bertemu bersama saya kembali dalam himpunan kasih Tuhan dengan saya sendiri, Naomi. Malam ini malam yang sungguh spesial ya buat kalangan-kalangan remaja, dewasa yang senantiasa gembira ya kalau sudah menyambut malam Valentine. Jadi malam ini juga saya ingin membagikan beberapa hal mengenai pandangan di Alkitab tentang hari Valentine. Bagaimana kita menghadapi hari Valentine. Berikut simak saja ulasannya dalam himpunan kali ini. Terima kasih saudaraku sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Saya ingin membagikan beberapa pandangan iman Kristen terhadap hari Valentine. Kita tahu bahwa seseorang yang saling mencintai biasanya menjadikan sebuah hari di mana hari Valentine sebagai peringatan gitu ya, peringatan hari kasih sayang. Peringatan tersebut terjadi pada 14 Februari setiap tahunnya dengan nama Hari Valentine. Nah, 14 Februari ini kerap dirayakan oleh banyak pasangan di seluruh dunia sebagai Hari Valentine ataupun Hari Kasih Sayang. Nah, nama dari Valentine juga berasal dari salah satu orang suci dari agama Kristen sebenarnya, yang memiliki
akhir kisah cintanya yang menyedihkan. Nah, saudara tahu Santo Valentine? Nah, berkat reputasi Santo Valentine, tepatnya tuh di akhir abad ke-5 Masehi, yaitu abad ke-5 Masehi yang dijatuhkan pada hari Valentine ya, dari Paus Gelasius I. Paus ini sudah menghapuskan perayaan pagan di Lupercalia. Lalu kemudian dia menyatakan 14 Februari sebagai hari peringatan bagi kematian Santo Valentine. Nah, dalam agama Kristen, perayaan Valentine juga dapat menjadi simbol kasih sayang, sesuai ayat Alkitab tentang kasih sayang. Kemudian masih ada banyak juga pandangan Kristen tentang hari Valentine yang akan saya ulas beberapa saat ini tentang tema malam ini ya, sejarahnya hari Valentine. Jadi dalam sejarah hari Valentine ada seorang biarawan Katolik pada abad ketiga. Dia hidup di abad ketiga, lalu dia dihukum mati oleh Kaisar Claudius II karena dia melanggar perintah, yaitu melarang pemuda Romawi untuk menjalin cinta dengan gadis. Nah, mengapa alasan Kaisar melarang hal itu? Mungkin sebagian saudara sudah tahu ya, karena bila seorang prajurit pada abad ketiga itu, bila ada prajurit menjalin asmara, maka dia akan lebih enggan meninggalkan kekasihnya. Karena itu para prajurit sangat dibutuhkan untuk berperang melawan musuh-musuh Romawi saat itu. Tapi Valentine juga dikenal sebagai hamba Tuhan yang taat gitu. Santo Valentine, dia adalah hamba Tuhan yang taat. Dirinya lebih takut terhadap Tuhan dibandingkan kaisar. Jadi dikala itu peraturan yang sudah ditetapkan, yang sudah diberikan kaisar dinilai tak manusiawi, sehingga dia tetap memberikan agreement, perspektif sendiri dalam pernikahan kepada pasangan secara rahasia. Nah, dia pun tertangkap basah karena sedang memberikan sakramen pernikahan dan divonis dia hukum mati. Ketika di penjara, dia banyak yang bersimpati kepada Santo Valentine ini. Mereka melemparkan bunga dan memberikan surat dukungan kepada Valentine. Nah, seorang putri pada saat itu, putri ini raja, juga dia dituntut untuk berkunjung dan bercakap-cakap dengan Valentine. Hingga pada kala itu, di saat mereka bercakap-cakap gitu ya, berdiskusi, maka ditetapkanlah itu pada tanggal 14 Februari tahun 270 sebelum Santo Valentine divonis mati. Nah, dia menyempatkan diri mengirim surat kepada sang istrinya, dan dia berterima kasih atas perhatian yang diberikan selama dia di penjara. Jadi pesan inilah yang menjadi asal hari Valentine dirayakan pada 14 Februari. Lalu pada 800 tahun setelah peristiwa itu, Gereja Katolik di Roma juga mengangkat pastor Santo Valentine ini menjadi seorang santo
dan menetapkan Valentine Days, yaitu hari Valentine pada tanggal 14 Februari. Sebenarnya hari itu bukanlah hari keagamaan, termasuk hari itu ya kudus bagi Kristen. Karena hari Valentine juga sudah dihapus dari kalender gerejawi beberapa abad yang lalu begitu. Tapi dalam Alkitab juga tidak dijelaskan mengenai hari Valentine. Jadi bisa dikatakan Kristen tidak mengakui hari Valentine sebagai hari raya. Namun ada beberapa pandangan yang memaknai hari Valentine, yaitu pandangan iman dari agama Kristen terhadap hari Valentine. Ya, langsung saja saya memberikan beberapa pandangan agama Kristen terhadap perayaan hari Valentine. Ya, kiranya mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada sesama kita bagaimana cara menyikapi dengan bijak hari Valentine ini. Yang pertama, memaknai Valentine dengan cara berbeda. Nah, saudaraku terkasih, Valentine bisa menjadi momen bagus bagi umat Kristiani. Bukan untuk menghormati seorang santo, melainkan untuk mengingat lagi kasih Allah kepada manusia, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk disalibkan. Tidak perlu kita juga menolak hari Valentine ya, tapi mengubah pandangan Kristen terhadap hari Valentine. Jadi caranya itu kita bisa berkumpul dengan jemaat lain untuk beribadah kepada Allah. Dan juga banyak gereja Protestan memanfaatkan momen kasih sayang ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, justru kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan, maka akan ada cara Tuhan tersendiri untuk memberikan yang terbaik gitu di saat kesulitan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, ajang mengekspresikan kasih. Nah, saudaraku, aksi nyata bisa dilakukan untuk membalas kasih dari Tuhan, yaitu dengan menerapkan kasih kepada sesama kita sebagai ucapan rasa syukur kita karena keselamatan yang sudah Allah berikan. Jangan di saat malam Valentine kita bersenang-senang sama pasangan terkasih ya, tapi kita tidak menjalankan ibadah yang dilakukan setiap hari sebagaimana mestinya. Justru kalau kita mengasihi Allah, maka semua akan dicukupkan bagimu. Jadi yang paling penting itu kan kita mengasihi Allah dulu, baru kita mengasihi pasangan gitu ya. Nah, tindakan ini sebenarnya bersifat positif apabila kita memiliki dasar dalam kasih. Yang terpenting itu kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan yang kita berikan kepada sesama kita juga kasih yang berasal dari Allah. Seperti tertulis di 1 Yohanes 7 ayat 11. Di situ dikatakan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tertulis di 1 Yohanes 7 ayat 11. Luar biasa firman Tuhan ya, mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Sekalipun musuh, tetap kita kasihi.
Amin. Jadi saudaraku, pada malam hari Valentine ini hendaklah kita gunakan yang lebih baik gitu ya. Boleh bertemu pasangan, boleh baku dapa ya, kata orang Manado, boleh. Yang penting positif. Tapi alangkah baiknya kita meluangkan waktu bersama keluarga tercinta maupun saudara seiman. Dan lebih baik lagi kita berkumpul pada saat ibadah. Jadi kita bisa bertemu sesama saudara seiman, juga bisa menjalankan ibadah ya. Itu momen paling so sweet banget ya kalau kita meluangkan waktu untuk Allah. Jadi saudaraku, akhir cerita itulah sedikit pembahasan dari saya mengenai pandangan agama Kristen terhadap hari Valentine. Kiranya kita bisa menyikapi hari Valentine ini yang jatuh setiap tanggal 14 Februari secara baik. Amin. Mari sebelum kita tutup, saya ingin berdoa buat saudara. Haleluya. Bapa terkasih, segala puji syukur kami panjatkan atas hadirat-Mu Tuhan, di mana malam hari ini, malam Valentine hari ini jatuh pada hari yang sangat sukacita bagi setiap orang. Tapi kami ingin Tuhan, malam ini kami gunakan waktu kami untuk hal yang positif, untuk hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun ada sebagian kami yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, yang tidak bisa berkumpul dengan pasangannya, tapi kami dapat meluangkan waktu untuk mendekatkan diri padamu Bapa. Karena itu jauh lebih baik daripada kami berbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan, di era sekarang ini zamannya semakin canggih. Para anak muda, para anak remaja semakin melakukan hal yang tidak baik. Mereka tidak sadar akan Engkau kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau jamah mereka, Kau bukakan hati pikiran mereka, untuk mereka cepat sadar dan bertaubat Tuhan, untuk mereka tahu jalan kebenaran dan hidup, agar mereka juga bisa Engkau selamatkan Bapa. Kami tahu Tuhan, zaman sekarang ini semakin hari semakin tidak baik, tapi kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak domba, dan Engkaulah gembala kami ingin Bapa memberikan semampu kami selama kami masih hidup, jiwa dan raga kami Engkau yang punya Tuhan. Kami hanya mampu berusaha untuk mendekatkan diri terus padamu Bapa, untuk lebih menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu untuk remaja-remaja saat ini Tuhan, untuk orang-orang dewasa dan orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Kiranya Engkau buat mereka sadar, buat mereka berubah. Biarlah kiranya orang yang belum mengenal akan Engkau juga Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah pencurahan Roh Kudus besar-besaran dapat terjadi di kalangan ini, di bangsa-bangsa negara dan termasuk Indonesia. Engkau jamah Tuhan, agar bumi ini semakin membaik, manusia semakin membaik sebelum kedatangan-Mu yang kedua kalinya pada hari penghakiman Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, segala yang Engkau berikan kepada kami. Kami tetap bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu.
Terpujilah Engkau Allah kami sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah menyimak video ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati. Amin.